Wah, ini Indonesia ya bro ya. Wah, Bukit Bintang. Wah, Kuala Lumpur, KLCC. Wah. Raja Ampat. Save Raja Ampat. Untuk rakyat Indonesia yang kebanyakan bekerja di Malaysia, mereka menerima dengan baik. Catat itu ya. Oh, hai guys, halo, kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Apa kabar kalian semuanya yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia, guys? Hai, kali ini ada kabar baru dari negaraku tercinta ya guys ya, di Indonesia, tentang pertambangan yang sangat wow sekali, dan itu izinnya termasuk dari pemerintah yang mengizinkan. Pulau yang sangat indah, pulau yang sangat fenomena, dan pulau yang hanya ada satu-satunya di dunia, yaitu Pulau Raja Ampat. Parah kali sih, parah kali. Oke guys, tanpa berlama-lama kita akan lanjutkan ke videonya. Namun sebelum itu jangan lupa like and subscribe ya. Untuk semuanya, hari ini wow sedih guys. Which country is better? Let me just show you guys what Indonesia looks like first. And I was running far away. Would I be while someday nobody knows. I was dancing in the rain. Wah, ini Indonesia ya bro ya. Banjir. Cantik kayak gitu banjir. Let me just show you what Malaysia looks like. Malaysian. Wah, Bukit Bintang. Wah, Kuala Lumpur, KLCC. Wah. Pavilion Bukit Bintang. Indonesia or Malaysia? Indonesia or Malaysia? Bagi saya tentu sudah negeri saya sendiri. Dari segi alamnya, dari segi sumber dayanya, tentu adalah Indonesia. Tidak bisa dipungkiri itu. Dari tambang, dari minyak, dari pertanian, semua Indonesia. Dari luas tanahnya Indonesia. Tapi penguasanya di sana seakan-akan untuk memperkaya diri saya. Parah kali sih Indonesia sekarang bro. Nggak bisa. Parah. Untuk keindahan Indonesia ya tidak bisa dipungkiri lagi. Memang Indonesia sangat cantik. Tapi untuk mengelola negaranya, mengelola keuangan negara, Indonesia sangat jauh tertinggal. Bahkan sekarang sudah termasuk negara paling miskin udah. Kenapa begitu? 60,3% rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Mau makan susah, cari beras pun susah. Gitu aja. Pekerjaan apalagi di Indonesia. Tapi Malaysia, negara yang sekecil itu, bahkan pertanian, tambang, semuanya itu mungkin ada tapi minim. Tapi mereka bisa mensejahterakan rakyatnya. Dari 30 juta jiwa di Malaysia, mungkin kemiskinan hanya 1% doang. Itu semiskin-miskinnya orang di Malaysia itu nggak ngemis bro. Ya, seperti itu. Malaysia dalam segi ekonomi semuanya jauh di atas kita. Rakyatnya sejahtera. Tapi Indonesia kekayaan alam yang sebegitu melimpahnya, rakyatnya jadi budak di negeri sendiri. Wow. Oke lah, menurut kalian bagaimana? Tolong komen di komentar, oke? Right guys, gas lagi. Kalau gak gara-gara orang ini teriak Papua bukan apalagi kosong, nih, kita gak akan tahu bahwa Raja Ampat sedang dikerok untuk pertambangan nikel yang ngerusak Raja begitu Ampat. indahnya Indonesia. Dan jadi pertanyaan, siapa yang ngizinin? Kalau tambang itu gak ada surat izin, bisa langsung diciduk. Tapi ini surat izinnya keluar ke sekelas bupatinya, sekelas gubernurnya, dan menteri-menteri terkait di bagian itu kok bisa di ACC gitu loh.
Sekarang gue tanya deh sama kalian semua, ini analogi ya. Apa sih yang bisa dibanggain di Indonesia ketika lu lagi ketemu turis di luar? Betul. Yang bisa dibanggain di Indonesia adalah alamnya dan makanannya. Yang lain gak ada. Kamu lihat ini, Chef Raja Ampat, hashtag yang viral sekali di TikTok sekarang. Hashtag Raja Ampat, kamu lihat sehancur-hancurnya dari keindahan seperti itu sampai hancur sebegitu. Indonesia, Indonesia. Tobatlah, bapak-bapak pejabat, tobatlah ya. Hidupmu singkat bro. Kamu memperkaya diri seperti itu untuk apa coba? Anak cucu kita nanti mau dikemanain? Mau bayar hutang yang sudah mencapai 8.000 triliun lebih itu? Hah? Tolonglah Pak Prabowo, sekarang kami cinta Anda. Kami dukung Anda. Pak Prabowo ya, presiden kita, presiden Indonesia. Pak, ini kritik. Bukan kami memojokkan Bapak. Tapi suara rakyat Pak, tolong dengarkan sekali aja. Indonesia ada di tanganmu. Indonesia hanya dengan ucapanmu sekali aja. Pak, tolong ya, perhatikan. Tolong Chef Raja Ampat. Terima kasih Pak Prabowo. Kalian petinggi negara melakukan pencemaran di tanah Papua. Kami warga Papua tidak rela jika tanah Papua hancur di tangan kalian. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Dan ya, seperti ini Indonesia wajahnya. Kamu lihat itu Pertamina, tambangnya berapa besar coba? Pertamina dikorupsi hampir 1.000 triliun. Kasus tambang timah 271 triliun. Rakyat seperti ini, pengangguran, wajah-wajahnya susah. Akankah ini Indonesia selamanya seperti ini? Gak bisa sih dibayangkan. Kamu lihat itu, berapa banyak yang mencari kerja, berharap. Dan itu berharap daripadamu pemerintah. Gitu. Anda duduk manis di situ. Seakan-akan goyang kaki doang. Keruk kekayaan negara, memperkaya diri. Sedangkan rakyat bertarung mati-matian di jalanan hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Tolong perhatikan ya Indonesia sekarang. Kamu lihat-lihat wajah mereka itu. Beribu-ribu, beratus-ratus, berjuta-juta. Sedih sekali lihatnya. Kalau ekonomi negara sebesar Indonesia yang katanya punya sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk trennya keempat di dunia, ternyata diselamatin sama tenaga kerja yang kerja di luar negeri. Nih ya, data dari Foket, bukan gue yang ngarang, bilang kalau pekerja Indonesia yang kerja di Malaysia udah kirim duit balik ke tanah air sebanyak ringgit Malaysia 15,58 bilion dalam waktu cuma 9 bulan pertama tahun 2024. Gua ulang ya, 15 bilion. Itu nolnya banyak banget, cuy. Bukan 5.000, bukan 5 juta. Bilion bro. Dan Malaysia sekarang tuh jadi penyumbang terbesar buat ekonomi Indonesia dari sektor remitan alias kiriman duit TKI. Ya, tolong kalian dengarkan, catat di bawah dan di garis bawahi. Malaysia penyumbang terbesar. Betul yang ada di statement ini. Malaysia selamatkan ekonomi Indonesia. Iya, untuk rakyatnya. Untuk rakyat Indonesia. Malaysia memang nggak menyumbang kepada negara. Tapi untuk rakyat Indonesia yang kebanyakan bekerja di Malaysia, mereka menerima dengan baik. Catat itu ya. Tolong ya. Oke, lanjut. Bukan Arab Saudi, bukan Taiwan, bukan Hong Kong, Malaysia. Negeri jiran yang dulu kita suka bercandain, sekarang malah jadi penopang ekonomi kita. Cuy, ini lucu atau sedih sih? Negara kita yang ngetata ya, tapi anak-anak bangsanya malah harus kerja di luar negeri buat biar bisa makan, nyekolahin anak, bangun rumah, terus duitnya balik. Diklaim sebagai pemasukan negara. Yang kerja keras siapa, yang bangga siapa? Lagian lo bayangin deh, dalam 9 bulan, duit segede itu tuh bukan dari pejabat yang duduk manis di kantor ber-AC,
tapi dari orang-orang yang kerja di ladang, pabrik, restoran, bersihin rumah orang. Mereka yang sebenarnya pahlawan devisa, tapi kadang masih juga dipandang sebelah mata. Gua nggak bilang kerja di luar negeri itu salah ya, tapi masa iya sih sampai segitunya kita ngandelin kiriman dari luar buat nutup ekonomi dalam negeri? Harusnya sih yang dibenerin bukan cuma soal kerja keluar, tapi kenapa di dalam negeri nggak bisa kasih hidup yang layak? Gua harap sih dengan angka segede 15 bilion ringgit ini, kita nggak cuma bangga doang, tapi mulai mikir juga, kapan ya Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri? Atau jangan-jangan selama ini kita udah terlalu nyaman ditopang orang lain? Oke, lanjut lagi ya brosis. Dan tahu nggak yang paling ironis, pemerintah suka banget tuh pakai istilah keren, pahlawan devisa. Tapi coba lo tanya, apakah para pekerja migran ini beneran diperlakukan kayak pahlawan? Coba deh cek di lapangan, masih banyak yang kerja tanpa cuti, tidur di tempat sempit, kadang gaji dipotong nggak jelas. Belum lagi kalau kena tipu sama agen-agen yang main kotor. Tapi begitu duit mereka nyampe ke Indonesia, boom! Langsung masuk statistik ekonomi nasional. Langsung jadi headline, remitansi meningkat. Wah, tepuk tangan dong. Kita nih ya, negara yang suka jual mimpi tentang ibu kota Nusantara, tentang mobil listrik, tentang unicorn startup. Tapi kenyataannya masih harus bergantung sama kiriman duit dari mereka yang kerja nyuci piring, jadi buruh kasar, atau jaga toko di luar negeri. Gimana nggak bikin ketawa sambil nangis? Coba bayangin, dalam 9 bulan, duit sebanyak 15 bilion ringgit itu setara dengan kira-kira 150 bilion rupiah lebih. Dan itu pun belum termasuk yang ilegal yang nggak ketahuan datanya. Jadi artinya, kalau Malaysia batuk dikit aja, Indonesia bisa pilek bro. Karena aliran uangnya ke kita gede banget. Dan ya, Malaysia yang selama ini suka kita ejek, bahasa lo nggak jelas, ternyata sekarang jadi tempat nyari duit paling realistis buat banyak warga kita. Ironi banget nggak sih? Negara tetangga yang kita anggap ketinggalan justru bisa ngasih kerjaan yang bahkan di negeri sendiri pun nggak mampu sediakan. Terus kadang suka ada yang bilang, ya itu karena mereka nggak punya skill, makanya kerja di luar. Hello, justru karena mereka punya skill bertahan hidup, bisa adaptasi di tempat orang, dan kerja banting tulang. Lo bisa? Lo mau? Kita ini negara gede, tapi kadang kebanyakan gengsi, kebanyakan rencana, tapi minim implementasi. Yang disalahin rakyat melulu, tapi pejabatnya tidur di atas tumpukan proyek yang nggak jalan-jalan. Jadi brosis, sebelum kita tepuk tangan bangga sama angka 15 bilion ringgit itu, mending kita tanya dulu. Kita bangga karena apa? Karena rakyat kita kerja keras di negeri orang, atau karena negara kita gagal kasih mereka hidupan layak di rumah sendiri? Dan buat yang nonton video ini sampai akhir, lo semua harusnya bangun. Jangan cuma bangun dari tidur, tapi bangun dari mimpi palsu tentang ekonomi kuat, kalau kenyataannya kita masih hidup dari kiriman saudara kita di Malaysia. Oke, gaskun lagi brosis. Dan lo tahu apa yang paling ngeselin dari semua ini? Tiap kali ada berita kayak gini, yang disorot tuh angka. Tapi nggak ada yang ngebahas cerita di balik angka itu. Nggak ada yang ngebahas soal susahnya jadi TKI yang jauh dari keluarga, kangen kampung halaman, tapi tetap harus kuat demi kirim duit buat anak sekolah atau orang tua sakit. Yang dibahas cuma, oh ekonomi Indonesia terbantu. Gitu doang. Kayak mereka itu mesin ATM berjalan gitu, ya kan? Selama mereka kirim duit, semua aman. Tapi giliran mereka kena musibah, dideportasi, atau nggak dibayar gaji, langsung deh, nggak ada yang peduli. Negara diem, media sepi, netizen sibuk debat capres-capresan. Dan yang bikin gue makin tepok jidat, duit segede itu masuk ke Indonesia, tapi kenapa masih banyak jalanan bolong, rumah sakit antre sampai berjam-jam, sekolah roboh pas hujan dikit? Duitnya kemana, bosku? Jangan-jangan duit yang dikirim dari Malaysia malah nyangkut di meja pejabat yang kerjanya cuma rapat-rapat sambil ngopi-ngopi. Gue bukannya sinis ya, tapi realistis. Negara itu nggak boleh cuma bangga karena rakyatnya sukses di luar negeri. Yang lebih penting, negara harus bisa bikin rakyatnya sukses di dalam negeri. Masa ya, anak muda Indonesia cita-citanya pengen jadi TKI? Rakyatnya harus sejahtera di negeri sendiri. Nggak harus merantau kemana-mana. Tapi ya bro, dari dulu-dulu, dari zamannya Soeharto, Pak Soeharto, sampai sekarang presidennya, sama aja. Kenapa? Lapangan pekerjaan nggak ada, itu masalah utama. Yang kedua, rakyat membludak begitu ramainya. Dan yang ketiga,
Hasil alam kita dikeruk sampai segitu-gitunya. Dari Freeport, dari ini, dari sampai sekarang ya, tambang nikel, timah, apalagi Pertamina dikorupsi sampai 1.000 triliun. Dan bahkan Indonesia sekarang menyandang hutang terbanyak 8.000 triliun. Dikemanain uangnya coba? Kalau nggak masuk kantong sendiri. Tolong ya Indonesia, tolong. Tolong Indonesia, tolong Pak Prabowo presidenku yang sekarang. Kami kritik Anda, bukan kami benci dengan Anda. Tolong, Indonesia itu ada di tangan Anda Pak ya. Ada di tangan Anda. Sekali Anda mengucapkan lafaz kata Anda, itu akan menjadi masa depan Indonesia. Tolong, seorang jenderal yang terhormat, Bapak Prabowo Subianto, presidenku tercinta. Tolong ya. Terima kasih untuk Prabowo, Pak Prabowo di situ. Dengarkan, Save Raja Ampat yang pertama sekarang. Untuk Malaysia, terima kasih untuk Malaysia. Semoga Malaysia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kalian, kami rakyat Indonesia bukan apa-apa. Jangan hiraukan, jangan dengarkan omongan mereka-mereka yang tidak suka kepada Anda, kepada Malaysia. Itu hanya segelintir orang, oknum, individu. Tapi kenyataannya di Malaysia, bukan hanya sekarang, tapi dari tahun 80 sampai sekarang rakyat Indonesia sudah mengadu nasib di Malaysia. Dan itu terbukti. Pahlawan devisa kita. Tidak bisa dibungkiri bahwasanya Malaysia, walaupun kalian ejek bagaimanapun, tapi mereka welcome. Selalu menerima kita yang rakyat Indonesia yang mencari nafkah di Malaysia. Untuk rakyat Indonesia yang selalu membuli Malaysia, tolong berhenti. Ya, kalian nggak tahu kenyataannya di sini. Oke, untuk video kali ini kita akhiri sampai di sini. Saya sudah marah sekali kayaknya untuk Malaysia, untuk Indonesia. Salam damai selalu dan terima kasih untuk Anda. Semoga Malaysia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Indonesia dan Malaysia.